Kalau begitu, mari kita lihat bersama-sama ya. Kalian sudah pernah tahu tes deskripsi itu seperti apa? Sudah? Sudah pernah belajar? Sempat ya dipelajari ya. Contohnya juga pernah. Oke, ya kalau begitu ini kan berarti untuk persiapan kalian worksheet berarti ya. Maka kita coba lihat ya. Kita coba ulas sekali lagi supaya anak-anak itu. Nah, oke, ini yang pertama ya. Jadi di sini ada pengertiannya. Apa itu teks deskripsi? Kalau kita mendengar kata deskripsi kan berarti ada sebuah penjelasan. Ya, mendeskripsikan. Atau kalau di Inggris kan description. Nah, berarti dari namanya saja kita pasti sudah punya gambaran. Berarti kalau teks deskripsi itu isinya sebuah teks yang menjelaskan sesuatu atau yang mendeskripsikan sesuatu. Sebuah paragraf yang menggambarkan atau menjabarkan secara jelas dan terperinci tentang objek, tempat atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca. Nah, di sini yang harus diperhatikan adalah tentang objek, tempat atau peristiwa. Nah, jadi ini ada poin-poinnya. Maka isinya ini akan menyangkut banyak hal. Ya, bukan hanya sebuah kejadian, tetapi juga akan menceritakan sebuah tempat atau objek tertentu yang ada di dalam bacaan tersebut. Lalu tujuannya untuk apa? Untuk membuat si pembaca itu seolah-olah merasakan, ya, seolah-olah ada di dalam bacaan yang dia sedang baca, seolah-olah dia itu merasakan benar-benar apa yang sedang dia baca. Lalu ciri-cirinya adalah seperti ini. Ini juga kalian sudah pelajari pastinya. Nah, menjabarkan atau menggambarkan suatu objek seperti benda, tempat atau suasana tertentu. Misalnya, biasanya kita ini kalau di dalam bahasa Inggris itu ada namanya storytelling. Ya toh? Nah, itu juga biasanya kan kamu menceritakan sesuatu, menggambarkan sesuatu. Kalau di bahasa Indonesia juga ada, yaitu ya sama dengan mendeskripsikan sesuatu. Melibatkan panca indera, penglihatan. Penglihatan itu ketika kamu akan mengapresiasi sesuatu. Ya, misalnya, oh pantainya sangat indah. Nah, kemudian pendengaran juga sama. Ketika kamu mendeskripsikan, ketika kamu mendengar sebuah musik misalnya instrumen, lalu kamu akan menceritakan kembali. Kemudian indera penciuman dan peraba. Peraba ini misalnya, oh udaranya sangat sejuk, sangat segar. Itu kan dirasakan oleh kulit. Banyak ditemukan kata-kata atau frasa yang bermakna kata sifat atau keadaan. Ya, lebih banyak kata sifat keadaan ya. Dua ini yang dia tekankan ya. Mungkin akan ada kata-kata yang lain misalnya kata kerja, tetapi yang dia akan paling banyak kalian temukan adalah kata sifat dan atau keadaan. Strukturnya seperti ini sudah ditulis, kalian sudah pernah tulis atau punya teksnya sudah pernah yang dikirim di grup ya. Nah, oke. Nah, identifikasi, klarifikasi, bagian deskripsi. Nah, ini yang harus anak-anak perhatikan ya. Kalau tadi kan kalian cukup baca paham. Ini harus bisa diperhatikan nih, karena ini berbicara mengenai ketika kalian disuruh nulis. Ketika misalnya anak-anak ini disuruh membuat, maka harus ada struktur yang seperti ini. Nah, pertama yaitu identifikasi. Pada bagian ini berisikan penentuan dari identitas seseorang. Identitas seseorang atau identitas bendanya atau objek lainnya. Misalnya kamu menceritakan orangnya, dia siapa, dia asalnya dari mana, dia kesukaannya apa, ciri-cirinya seperti apa, identitas. Oke. Lalu klarifikasi adalah unsur penyusun yang bersistem dalam suatu kelompok menurut kaidah atau standar yang sebelumnya sudah ditetapkan.
Nah, ini sebelum kita masuk ke dalam isinya, isi dari poin penting dari teks yang kalian baca itu, maka ada struktur, ya, ada kaidah-kaidah tertentu yang digunakan di dalam penulisannya. Kemudian bagian deskripsi berisikan gambaran atau pemaparan tentang suatu objek. Ini isinya, ini bagian pentingnya. Kalau sudah kaidah bagian, dia akan mulai memaparkan, misalnya sebuah tempat. Tempat ini atau misalnya sebuah tarian tradisional misalnya. Biasanya orang-orang menari ini berkelompok menggunakan pakaian adat seperti ini dan sebagainya. Contohnya seperti itu ya. Nanti Mr. Firman akan tunjukkan ada contoh. Kemudian ada jenisnya. Ya, ini ada jenis. Ada yang subjektif, itu berdasarkan pengalaman atau menurut si yang membuat teks ini. Nah, jadi kalau subjektif itu berdasarkan apa yang dia rasakan. Lalu kemudian ada spasial. Nah, kalau spasial ini objek yang dijelaskan hanya berupa benda, tempat, ruang, dan lain sebagainya. Nah, berarti dia tidak termasuk menceritakan tentang orang. Kemudian teks deskripsi objektif. Ini yang sejujur-jujurnya. Jadi kalau yang objektif ini berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Jadi itu tidak melibatkan perasaan si penulis, tidak melibatkan menurut saya tempat ini bagus, bukan. Tetapi dia akan menjelaskan bahwa tempat ini ya memang adanya ini, ya, jaraknya dari kota Jakarta sekian, berada di pulau ini, dia punya tempat untuk melihat pemandangan ada 4 dan lain-lain. Dia akan jelaskan sesuai dengan kondisi yang ada di situ. Oke. Kemudian ada kaidah kebahasaannya menggunakan kata benda sesuai topik yang dideskripsikan, seperti sekolah, rumah, guruku, teman saya, ini semua kan kata benda. Menggunakan frasa yang berisi perincian dari kata benda. Contoh kalimat perincian, ibuku orang yang sangat baik. Nah, ini sebuah contoh kalimat perincian ya. Dia suka menolong sesama. Nah, kemudian dia selalu ramah dan santun kepada siapa saja. Oke, di bagian ini kita cepat saja ya, karena anak-anak kan bisa melihat ini. Nanti kita coba melihat contohnya. Mr. Firman sudah sediakan ada contohnya, dan anak-anak juga bisa coba belajar menentukan kira-kira strukturnya itu yang benar, harusnya posisinya ada di mana. Mengandung kata sifat yang bersifat menggambarkan, seperti satu siswa rajin, 2 kaos kaki putih, dan lain-lain. Ini menggambarkan. Mengandung kata kerja transitif untuk memberikan informasi subjek berkaitan dengan KPTS. Ya, oke. Ini kemudian masih ada lagi mengandung kata kerja perasaan, pendapat. Ini tadi yang subjektif loh ya. Perasaan, pendapat itu mengacu kepada yang subjektif. Nah, seolah kita melihat pantai Popo memiliki ombak yang ramah. Oke, ini seolah-olah kita melihat Gunung Budek. Gimana cara bacanya itu Gunung Budek? Terlihat sangat asri di pagi hari. Ini melibatkan indera. Tadi kan di atas itu ada melibatkan indera penglihatan. Oke. Seolah mendengar deburan ombak terdengar saling bersautan. Tadi melibatkan indera pendengaran. Kemudian yang melibatkan indera perasaan itu yaitu udara di sekitar Gunung Budek itu sangat seger. Nah, ini kan yang merasakan adalah kulit-kulit, indera perasa. Seolah merasakan indera peraba, udara di sekitar Gunung Budek itu sangat dingin. Nah, kebalik. Yang tadi perasaan itu ya indera perasa, kita merasakannya, bukan lidah loh ya. Rasa, tapi yang di bawah ini indera peraba, yaitu dirasakan di kulit gitu. Ini yang tahu yang sudah pernah ke sana nih, Fiori kayaknya nih. Iya, saya pernah lihat di Instagram. Oke, mengandung kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan mengenai objek seperti dengan cepat, di rumah, di kantin. Ini keterangan misalnya dia posisinya ada di mana dan lain-lain. Mengandung bahasa kiasan berupa perumpamaan atau metamorfora, seperti kulitnya lembut, seperti benang sutra. Ini kan ada maknanya, itu seperti perumpamaan.
Coba kita lihat contohnya. Ini Mr. Firman sudah sediakan contohnya. Oke. Sebentar ya. Tunggu sebentar. Oke, ini dia. Ini boleh diamati, boleh kita lihat sama-sama contohnya seperti apa. Oke, Mr. Firman ada ngambil contoh 2 nih. Nah, ini dia. Oke, yuk. Oke. Ini judul teksnya itu adalah Tari Saman. Kalian tahu Tari Saman dari mana? Aceh. Oke, betul. Nah, ini jadi kalau anak-anak sekalian memperhatikan ini kita kan harus tahu nih, identifikasi itu yang ketika dia membahas apa, lalu klarifikasi itu yang isinya apa, lalu deskripsi bagian itu yang mana. Oke. Kalian sudah mempelajari contoh? Sempat mempelajari contoh kemarin? Sudah ya? Oh, belum. Oke, ini contohnya ya. Identifikasi. Mari kita lihat dari di sana itu poin yang dia bahas apa. Tari Saman adalah satu tarian dengan daerah Aceh yang paling terkenal saat ini. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Syair Saman mempergunakan bahasa Arab dan bahasa Aceh. Pada masa lalu, tari Saman biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh, Syekh Saman. Oke, sekarang kira-kira coba saya minta pendapat nih. Identifikasi ini berarti isinya apa saja nih kalau kita baca dari sini? Identifikasi. Oke. Nah, kalau kita mulai lihat dari awal, dia mulai memperkenalkan apa itu. Tari Saman itu tari yang berasal dari mana? Oke. Terus sejarah singkatnya seperti apa? Nah, ini identifikasinya mengenai tari Saman itu. Dia mulai menjelaskan mengenai dia itu identitasnya seperti apa, itu dari mana, tari itu asalnya dari mana. Meskipun ini tidak panjang, dia cuma secara singkat saja, tapi kan kita bisa paham. Oh, dari Aceh. Oh, penemunya ini. Oh, pada zaman ini. Oh, tujuannya untuk apa? Kamu cuma baca satu paragraf saja udah langsung paham dari zaman itu dari mana, lalu untuk apa, lalu siapa penemunya, gitu. Itu adalah identifikasi. Kemudian klarifikasi ini apa? Tari Saman biasanya ditampilkan menggunakan iringan alat musik berupa gendang dan menggunakan suara dari para penari dan tepuk tangan mereka yang biasanya dikombinasikan dengan memukul dada dan pangkal paha mereka sebagai sinkronisasi dan menghempaskan badan ke berbagai arah. Tarian ini dipandu oleh seorang pemimpin yang lazimnya disebut, nggak tahu ya cara bacanya ini apakah dalam bahasa Inggris atau bagaimana, Sheikh. Oke, coba apa yang kalian paham dari klarifikasi di bagian ini? Kira-kira klarifikasi itu kita lihat dari apanya? Kayak penjelasan dari apa yang sebenarnya gitu. Oke, ya. Ada yang lain? Coba dari kata klarifikasi dulu itu artinya apa? Mengklarifikasi itu berarti membenarkan suatu kata yang enggak berguna. Terus? Oke, jadi klarifikasi itu sebenarnya bukan hanya membenarkan yang salah loh ya. Klarifikasi itu bisa berupa
keterangan penjelas. Oke, atau keterangan tambahan. Jadi tidak selamanya klarifikasi itu mengacu kepada karena tadinya dijelaskan salah lalu diperbaiki. Bukan hanya itu kalau klarifikasi itu, tetapi klarifikasi yang dimaksud di sini di teks deskripsi ini adalah dia memberikan pandangan yang lebih lanjut. Oke, dia memberikan aspek yang lebih terperinci dari sebuah teks. Nah, dari informasi yang kita sudah lihat di atas, lalu dia mulai menjelaskan. Kalau tari ini itu kan setelah dia jelaskan identitasnya apa, lalu tari ini itu biasanya memakai alat musik. Lalu ada juga aspek yang lain dengan tepukan tangan dan lain-lain. Berarti ini ada sebuah informasi tambahan, perincian untuk mengenai tari saman itu. Dia dijelaskan lebih lengkap. Oke, lalu kemudian deskripsi bagian. Coba kita lihat deskripsi bagian. Karena keseragaman formasi dan ketepatan waktu adalah suatu keharusan dalam menampilkan tarian ini, maka para penari dituntut untuk memiliki konsentrasi yang tinggi dan latihan yang serius agar dapat tampil dengan sempurna. Tarian ini dilakukan secara berkelompok sambil bernyanyi dengan posisi duduk berlutut dan berbanjar bersaf tanpa menggunakan alat musik pengiring. Karena kedinamisan gerakannya, tarian ini banyak dibawa atau ditarikan oleh kaum pria. Tetapi kalau anak-anak sekalian lihat kan banyak perempuan sekarang yang membawakan tarian ini, bukan hanya laki-laki sekarang ya, banyak juga perempuan. Oke, kalau di sini apa yang kita bisa simpulkan di sini? Deskripsi bagian. Menurut aku deskripsi bagian itu kayak bagian yang menjelaskan secara detail tentang hal yang dilaporkan dan kayak menggunakan kalimat yang menjelaskan gitu, karena pakai kata karena kayak menjelaskan kenapa gitu. Oke, ada yang lain? Vanessa? Coba-coba enggak apa-apa, pendapat itu perlu untuk diskusi. Menurut Vanessa gimana? Belum. Oke, jawab Leon. Enggak kedengaran jawab. Halo? Ya. Yang apa, Mister? Deskripsi bagian. Deskripsi bagian. Bingung aku juga. Nah, jadi tadi itu kan katanya Fiori adalah bagian, ini kan bisa dibalik, bagian deskripsi atau deskripsi bagian. Aku mau menambah, Mister. Oke, ya. Dan menggunakan panca indramu untuk menjelaskan, kayak. Oke, ya, karena ini adalah bagian yang kalau urutannya kan dia bagian terakhir deskripsi. Bagian deskripsi itu artinya itu seperti sebuah kesimpulan, dan di sana dia harus memperinci atau menjelaskan lebih lanjut bagian-bagian dari teks yang sedang dia bicarakan itu. Meskipun tadi di klarifikasi itu kan kita sudah melihat, ini ada informasi lanjutan nih, ada informasi yang lebih rinci. Lalu ditambah di bagian deskripsi bagian itu untuk memperjelas, menyampaikan rincian tertentu yang memang belum dibahas di paragraf sebelumnya, di bagian sebelumnya. Oke, terus kita coba lihat lagi. Ini contoh teks deskripsi tentang sekolah. Ini ya. Coba kalian lihat. Sekolahku mempunyai lingkungan yang sangat bersih dengan halaman parkir dan lapangan upacara yang luas. Ini masuk apa?
Ya, ini pasti deskripsi kan. Sekolahku mempunyai lingkungan yang dia kan memperkenalkan identifikasi ini. Mister, Yes. mau izin ke toilet. Ya, silakan. Nah, ini kan kalau kita perhatikan ini identifikasi. Oke. Nah, kemudian sekolahku mempunyai 3 gedung utama. Ini masuk di mana nih? Sebagai tempat pembelajaran siswa, yaitu gedung A, B, dan C. Itu berarti klarifikasi kan? Ya karena memang urutannya kan begitu. Jadi sebenarnya itu mempermudah anak-anak juga karena dia urutannya seperti itu. Oke. Kemudian di bawahnya adalah deskripsi bagian. Ya, atau bisa juga dibalik bagian deskripsi. Nah, ini. Nah, jadi sekolahku mempunyai 3 gedung utama sebagai tempat pembelajaran siswa, yaitu gedung A, B, dan C. Lokasi sekolahku tepat berada di tengah-tengah sawah sehingga membuat suasana sekolah tampak segar dan sejuk. Semua lantai kelas menggunakan keramik. Nah, ini kan jauh lebih masuk. Kira-kira penjelasan semua menggunakan keramik ini yang lebih rinci yang mana? Semua menggunakan keramik atau mempunyai 3 lantai? Kalau dibandingkan, lebih rinci mana? Menggunakan keramik. Ya, menggunakan keramik lebih rinci, lebih masuk penjelasan lebih ke dalam dia. Bukan hanya menyebutkan gedung ABC, bahkan masuk ruangan, bahkan masuk lebih dalam lagi di dalam ruangan menggunakan keramik. Nah, terus dia nyebutkan juga misalnya entah di lantai berapa ini ada aulanya. Ini kan di bagian klarifikasinya dia sebutkan itu ada gedung B dan C ya. Di gedung tertentu ada aula, di sana ada. Nah, ini seperti kegiatannya, dia mulai membahas kegiatannya. Selain itu, nah ini kalau ada kata selain itu ini kan berarti tambahan. Itu bukan terpisah ya. Selain itu berarti tambahan dari bagian deskripsi ini. Sekolahku mempunyai ruang laboratorium, ini lebih rinci lagi masuk ke dalam. Gampang ya. Sekarang mari kita lihat contoh paragraf deskripsi. Contoh paragraf deskripsi yang tadi kan ada tiga kan, ada 3 jenis kan. Masih ingat enggak apa saja 3 jenis? Lihat di handout-nya. Tadi ada 3 jenis yang kita sudah bahas. Subjektif, spasial, dan objektif. Oke ya. Coba kita tampilkan di sini ya, biar kalian lihat. Nah, ini saya tunjukkan dulu. 3 bagian tadi itu ada teks deskripsi subjektif, teks deskripsi spasial, sama teks deskripsi objektif. Nah, itu ya. Jadi kita sudah melihat itu, lalu kemudian mari kita masuk ke dalam contohnya. Apa saja sih contohnya nih? Kita mulai dari spasial. Ini harusnya spasial ya tulisannya, bukan spesial. Ini mungkin Inggris kali ya. Oke. Ini contohnya, mari kita lihat apa itu yang dimaksud dengan spasial. Spasial tadi itu penjelasannya apa? Coba bacakan, Yori. Yang spasial. Menjelaskan mengenai objek atau tempat atau ruang. Nah, ini betul kan? Ruangan yang memiliki ukuran 7 meter dikali 8 meter, 7 kali 8 tersebut
sangat nyaman buat ditempati. Dia sedang menjelaskan tempat nih. Oke, sebuah ruangan. Dindingnya memiliki cat berwarna putih bersih dan sedikit corak coklat pastel pada sisi bawah. Nah, jadi objek yang dia jelaskan ini adalah sebuah ruangan, sebuah tempat. Maka dia akan jelaskan sangat rinci, entah kursi di dalamnya seperti apa, ukuran kelasnya seperti apa. Ini kalian bisa baca di sini. Ada pot di dalamnya, ada berapa buah rak di dalamnya. Nah, ini ya. Oke, itu spasial. Sekarang ini kebalik sebenarnya ya, harusnya subjektif dulu. Subjektif ini mewakili sebuah perasaan atau pandangan pribadi orang itu. Oke, ini gampang. Yang menurut Mr. Ilman ini paling gampang bisa kalian ini. Bagi beberapa orang, nah ini menurut orang lain. Sekarang dia mau ceritakan untuk bagi dia itu kayak gimana. Ini cara melihat loh ya. Dia mulai membandingkan. Setelah dia mengatakan bagi beberapa orang, pasti dia akan mengatakan kalau menurut saya, kalau sudah ada kata-kata menurut saya, sepengetahuan saya atau kalau saya sih begini. Nah, ini sudah melibatkan sebuah perasaan, berarti dia subjektif. Bagi beberapa orang, Pantai Kapuk termasuk daerah yang kurang menarik didatangi sebab kurangnya pengunjung. Akan tetapi, nah ini pembanding loh. Coba lihat kata-kata akan tetapi. Nih, oke, akan tetapi. Ini adalah kata pembanding atau kontras. Nah, kalau sudah ada kontras, maka ini akan hilang ini. Ini adalah pernyataan pertama yang akan dilawan sama ini. Bagiku, oke, bagiku. Ini sudah subjektif. Menurut dia ini, bukan menurut orang lain lagi. Kalau tadi kan kata orang lain begitu. Bagiku, pantai yang berada di Kecamatan Sukajaya tersebut amatlah nyaman serta tenang. Nah, ini pandangannya dia. Secara pandangannya dia mengatakan demikian. Pantai Kapuk pada akhirnya menjadi sangat bersih, malahan tidak terdapat sampah sedikit pun, yang adanya hanya hamparan pasir yang sangat luas. Bagiku, dia ulang lagi nih, ini penjelasnya semakin banyak, jadi anak-anak bisa gampang melihatnya. Bagiku lagi, bagiku pemandangan alam di sana begitu menarik. Subjektif, gampang ditebak ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kalau objektif ini yang tidak perlu terlalu mikir. Kalian tinggal tahu faktanya saja lalu lihat, oh, dia menulis sesuai dengan fakta yang ada. Misalnya, Nobel itu ada di Tulungagung. Dia adalah salah satu sekolah swasta dan kemudian dia memiliki gedung ada 3 lantai. Lalu jumlah muridnya mungkin sekitar berapa? Sekitar 100 sekian dan lain-lain. Nah, itu berdasarkan fakta yang dia ceritakan. Ini Pantai Kapuk ada di Kecamatan Sukajaya. Nah, ya tahu? Dia kasih alamatnya di mana? Kabupaten Mekarsari, Provinsi Bandar Lampung. Lalu pokoknya jarak-jarak dari tempat tertentu ke sana itu berapa? Ombaknya gede seperti apa dan lain-lain. Ini karena kalau objektif itu berdasarkan apa adanya. Ya, apa yang ada di situ ya dituliskan demikian. Maka itulah yang disebut teks deskripsi yang objektif atau paragraf deskripsi objektif. Boleh enggak? Coba Mr. Biman mau coba kalian coba contohkan. Coba yang subjektif, coba contohkan Keiko. Kamu menceritakan, saya kasih tema misalnya menceritakan tentang coronavirus misalnya. Oke, COVID-19 misalnya. Coba secara subjektif. Oke. Bentar. Ya, aku harus pikir dulu. Singkat saja enggak apa-apa. Coronavirus atau biasanya disebut COVID-19 memiliki banyak varian dan COVID-19 itu berbahaya dan
dapat merusak organ yang lain. Jika kita terkena Oke. ya itu toh. Oke, sekarang saya mau tanya. Ayo, menurut kalian itu masuk di mana yang sedang diceritakan sama Keiko? Ayo, masuknya di mana itu? Kayak mendeskripsikan. Menurut aku sih bagian deskripsi, karena gak ada kayak Gak ada apa? gak ada kandungan emosi gitu, cuman menjelaskan tentang informasi dari COVID-19. Ya, itu deskripsi apa berarti? Apakah spasial, apakah subjektif atau objektif? Yang mana? Objektif. Yakin objektif? Tunggu, tak ingetin dulu. Iya sih objektif. Yakin? Oke, Fiori sama Winnie objektif. Menurut Kate sendiri, kamu itu sedang mencerita itu masuk deskripsi apa? Program Hah? Vanessa tadi cerita Menurutku masuk di mana? strukturnya identifikasi tapi jenisnya subjektif. Soalnya Mr. Adi bilang suruh subjektif. Oke, katanya jenisnya subjektif. Tapi kita harus dengar loh ya. Kata kunci yang membuat kita bisa mengenal itu subjektif, spasial, ataupun objektif itu ada masing-masing. Kita harus tahu ini. Oke, dia sama-sama penjelasan semuanya karena deskripsi kan, dia sebenarnya menggambarkan semuanya, tetapi punya ciri khasnya masing-masing. Oke, siapa yang mau coba? Sekarang saya mau tanya, Fiori, kamu mengatakan itu adalah objektif. Alasannya apa? Karena gak ada kandungan emosi atau kesan sendiri. Kiko cuman menjelaskan tentang informasi gitu. Dan objektif itu cuman informasi saja. Oke, kenapa kamu tidak mau milih spasial? Spasial. Yes. Karena kayaknya spasial juga kadang bisa mengandung kesan, tapi bisa gak? Ayo, kenapa? Ayo. Spasial tadi itu artinya apa? Maknanya apa? Menjelaskan tentang objek atau ruang atau tempat. Nah, iya, dan COVID-19 itu bukan tempat, tapi juga termasuk objek. Bisa jadi objek enggak? Iya. Bisa. Nah, apa yang kita bisa lihat dari ceritanya si Keiko? Kalau kita pakai itu objektif, maka kalian harus tahu objektif ini kamu lihat rinciannya seperti ini. Dia itu akan memberikan informasi yang detail apa adanya tapi detail tentang hal itu. Ya memang apa adanya tapi detail. Coba kamu lihat tadi itu seperti sebuah pendapat. Kalau itu jadi spasial. Pendapat. Jadi itu spasial. Nah, kenapa saya tidak masukkan ke subjektif? Karena dia tidak ada perasaan. Dia tidak mengatakan menurut saya. Kalau coba saja dia mengatakan bagi kebanyakan orang atau bagi bagi media atau bagi orang-orang pintar, COVID itu demikian. Tapi bagi saya kok melihatnya di aspek yang lain seperti ini. Nah, baru ini masuk subjektif. Nah, tadi kan Keiko tidak menyebutkan ada sebuah subjektivitas dari dirinya sendiri, kan tidak ada. Ya kan? Nah, jadi kalau yang tadi itu masuk di spasial. Coba gilirannya Vanessa, kamu menceritakan tentang sekolah online. Oke, sekolah online di masa pandemi. Coba kamu ceritakan sedikit, baru nanti teman-temanmu yang menilai. Yuk. Apa ya? Ya kayak enggak apa-apa, kayak ngarang gitulah. Kamu menceritakan sekolah online itu, mungkin kamu mau ceritakan di aspek apanya, silahkan. Sekolah online itu pelajarannya menggunakan Zoom
Terus harus bergantung pada jaringan. Jika jaringannya jelek, dia nggak bisa sekolah. Terus harus meluangkan konsentrasi yang penuh untuk menerima materi. Ya gitu. Coba tambahkan sedikit lagi biar teman-temanmu tuh punya gambaran yang utuh untuk menyimpulkan ini deskripsi yang mana. Tambahkan sedikit lagi. Apa ya? Biasanya harus, nggak tahu ya, nggak tahu. Biasanya harus on cam dan nggak boleh tidur. Nggak tahu lah. Oke, bagus. Sekarang mari kita mulai menilainya. Jawab Leon, itu masuk di mana jawab Leon? Deskripsi yang mana tuh? Ceritanya Vanessa tadi menurutku sih masuk deskripsi subjektif kayaknya. Subjektif. Kalau begitu coba alasanmu kenapa menyebut itu subjektif? Objektif aja, objektif. Ayo, kenapa kali kira-kira kok kamu sebut itu objektif? Karena dipengaruhi sesuatu. Misal kalau sekolah online itu kan dipengaruhi kan oleh internet. Kalau internetnya jelek ya nggak bisa sekolah. Kalau internetnya bagus ya bisa. Menurut Wilson, kata jawab itu benar apa enggak? Diskusi loh ini, diskusi. Menurut Wilson itu sudah benar enggak? Kok dia bilang begitu? Kalau memang dia pilih objektif, apa memang harus begitu? Katanya karena dipengaruhi sesuatu. Karena dia pilih objektif. Saya enggak nanya, ya kamu milih apa loh ya? Maksudnya tadi jawab Leon pilih objektif. Lalu dia mengatakan, saya milih objektif karena tadi katanya Zoom itu, sekolah online itu dipengaruhi oleh banyak hal. Oke, betul apa tidak Wilson? Iya sih. Gitu. Oke, sekarang saya tanya, kamu sendiri menilai ceritanya Vanessa itu apa maksudnya? Aduh, pertanyaannya menjebak. Enggak menjebak. Aduh. Tadi kan kamu memberi respon untuk jawab. Sekarang menurut kamu sendiri yang mana? Apakah dia spasial, subjektif kah, atau objektif kah? Menurutku itu subjektif. Soalnya tidak enak bentuk-bentuk kayak mendeskripsikan tidak ada. Oke, Keiko. Temanmu Wilson mengatakan subjektif, benar apa enggak ya? Dari mananya kok ada subjektif katanya? Menurutku salah. Oh, salah langsung dibantah loh ya. Terus kamu apa? Menurutku spasial. Kenapa? Soal itu kayak Vanessa tuh jelasinnya tuh kayak nggak secara detail sekali gitu, maksudnya kayak jelasnya itu secara singkat gitu. Ya, oke. Coba Fiori. Aku gak bisa pilih dari spasial atau subjektif. Aku rasa yang aku paling ngerasa itu spasial karena kalau namanya apa subjektif menggunakan kayak menurut aku atau menurut berbagai orang gitu. Tapi aku gak dengar dia ngomong itu dan informasinya gak terlalu detail sekali, cuman ngomong sedikit informasinya. Jadi menurut aku spasial. Oke. Yang harus kalian garis bawahi dari ceritanya Vanessa itu, dia tadi sempat menggunakan kata biasanya. Nah, makanya kan Mr. Gilman tanyakan biasanya apa. Oke, kalau dia mengatakan biasanya sekolah online itu begini, itu menurut kalian perasaannya dia atau dia melihat situasi? Atau itu dia tangkap dari luar? Melihat situasi, ya, melihat situasi. Karena biasanya kayak. Itu tidak mewakili perasaan loh ya. Dia melihat yang umum dia lihat itu begini.
Tapi dia tidak membandingkan dengan kalau keadaan saya sih, kalau sekolah online itu menyenangkan buat saya. Saya meskipun pandemi saya tidak ke sekolah, saya tetap bisa belajar bersama teman-teman. Jadi kalau subjektif jelas tidak ada ya, kita tidak bisa memilih itu. Nah sekarang pilihannya ada dua nih, antara objektif dengan spasial. Kalau objektif maka dia akan cerita mengenai kondisi objek tersebut secara mendetail. Coba kalian lihat yang objektif. Coba lihat penjelasannya apa, Fiori. Coba lihat. Ada enggak bacanya? Coba lihat bacanya. Objektif. Berisikan gambaran atau pemaparan tentang suatu objek yang ada di dalam paragraf tersebut. Dengan sangat terinci. Nah, selain sangat terinci itu dengan apa adanya dari objek itu. Jadi tidak ada melibatkan pendapat atau ini. Nah, kalau tadi kan Vanessa itu bukan menceritakan sekolah online dengan yang secara faktanya secara umum. Enggak toh? Berarti itu bisa masuk ke spasial. Nah, itu tidak masuk ke objektif. Karena kalau objektif harusnya dia menceritakan, oke, sekolah online itu ada karena masa pandemi. Lalu dia akan mulai menjelaskan modelnya seperti apa. Orang di Indonesia itu melakukannya seperti apa, di negara lain seperti apa, lalu apa-apa tantangannya, dan lain-lain. Dan kalau objektif itu akan lebih menjelaskan tempat. Oke. Akan banyak menjelaskan tempat. Nah, jadi ini bisa masuk spasial. Sekarang coba Fiori gilirannya bercerita. Fiori bercerita tentang Zoom. Oke. Itu adalah Zoom. Masa menceritakan sub? Loh, Zoom itu kan adalah Sub apa Zoom? Zoom aplikasi bukan Zoom. Aplikasi yang kita pakai ini loh. Oke. Kita melakukan sekolah online secara Zoom karena pandemi ini. Setiap hari jam 7.30 kita masuk ke dalam Zoom untuk melakukan sekolah online. Zoom kadang kualitasnya bagus tapi kadang jelek juga dan sering nge-lag. Tapi fitur-fiturnya bagus. Zoom mempunyai filter yang bisa digunakan dan Zoom bisa digunakan di laptop, komputer, HP, dan iPad, dan banyak elektronik. Coba saya potong dulu. Menurut kamu, yang benar 07.35 loh ya. Menurut kamu Zoom itu kalau kamu berikan rating, orang-orang ada yang memberikan rating dari 1 sampai 10, ada yang memberikan 4, 5, ada yang memberikan 8, bahkan 9. Kalau menurut kamu berikan berapa? Ratingnya dari Ya, Zoom. 4 bintang aja deh. Oke, kenapa kamu memberikan 4 bintang? Kamu pakai bintang loh ya. Bintang itu berarti ukurannya bukan 1 sampai 10, tapi itu ada nilai tertentu. Oke. Kenapa? Karena biasanya bisa digunakan sih, gak nge-lag dan fitur-fiturnya bagus, tapi kadang juga nge-lag, gak bisa berfungsi dan agak aneh. Oke, cukup. Sekarang mari kita berikan komentar. Vanessa, apa komentarmu tentang itu? Menurutku agak subjektif, tapi tidak tahu ya. Kenapa kamu katakan subjektif? Karena DE menggambarkan sehari-harinya. Terus melibatkan apa? Selain itu apa lagi? Tahu ya. Oke, Wilson, what about you?
Aku iki agak bingung sampai Nggak apa-apa, kita pelan-pelan. apa kuwi namanya iki ketokane Dianto. Apa kuwi namanya mendeskripsikan sama sing diomongin Vanessa tadi spasial. Mhm. Agak Jadi deskripsinya masuk ke mana itu? kalau deskripsi gak mungkin. Oh, deskripsi ya, memang ini teks deskripsi, tapi deskripsi apa? Subjektif kah? Spasial kah? Objektif kah? Antara objektif Gitu. sama spasial, tapi aku pilih spasial soalnya objektif kan benda ini namanya ini bla 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 bla, bentuknya segini, pokoknya segini. Deskripsikan semua. Jadi Oke. Jadi kenapa Mr. Firman potong tadi dan tanya menurut kamu bagaimana? Karena dari tadi kan belum ada contoh subjektif. Maka saya ingin mengarahkan teori itu membawa ceritanya ke subjektif. Nah, sedikit dia masuk, dia mengatakan bahwa ya saya beri rating sekitar 4 lah karena ya bagus, bisa mendukung ini. Ini kan melibatkan sebuah perasaannya dia atau mengutarakan pendapatnya dia. Oke, dia tidak mendeskripsikan hal itu dengan sebuah kenyataan yang ada, sebuah cerita. Oh dia begini. Tapi menurut saya, makanya saya arahkan dia ke sana supaya ada satu contoh untuk subjektif. Jadi tadi seharusnya dia tidak subjektif, dia maksudnya ke spasial. Tetapi karena saya arahkan itu ada bagian subjektifnya. Dia mulai mengatakan ya saya memilih itu karena dia itu seperti ini. Nah, meskipun dia tidak sebut menurut saya seperti ini, tapi itu ada kandungannya, itu ada mengarah ke sana. Kalau objektif sih enggak. Objektif itu lebih ke objek tertentu. Ya kalau ini kan ya bisa dikatakan objek, tapi objek itu akan lebih banyak ke seperti tempat, benda. Zoom itu benda apa bukan? Ya, bukan aplikasi. Ya iya kan maksudnya. Dan aplikasi itu termasuk benda sih. Iya. Oke, jadi itu ya. Nah, anak-anak yang perlu sekarang itu adalah kalian harus bisa membedakannya. Deskripsi strukturnya itu perlu, harus tahu strukturnya seperti apa dan harus punya sense untuk melihat kalau dia adalah bagian awal atau bagian seperti sebuah definisi, seperti sebuah identitas, maka ini masuk identitas. Ternyata dia memberikan sebuah tambahan yang membuat informasi di awal itu kok sepertinya ada yang lain nih, lebih masuk lagi detail. Nah ini berarti klarifikasi. Begitu dia ada tambahan berikutnya yang menceritakan itu masuk lebih rinci, itu sudah masuk isinya, itu poin pentingnya. Nah kemudian kalian harus bisa membedakan yang mana yang subjektif, yang mana yang spasial, yang mana yang objektif. Kata kuncinya itu ya harus ketahuan, harus kalian tahu. Itu harus ditemukan dan itu berdasarkan pengalaman membaca. Kalau kalian cuma baca-baca materinya enggak bisa ketemu. Pengalaman membaca, pengalaman terbiasa melihat contohnya, buka di internet. Ini contohnya begini. Kalau dicerita ini begini, dicerita ini begini. Karena cerita-cerita kan berbeda-beda, enggak sama semua. Artinya daya tangkap kamu itu harus bisa menyerap setiap cerita itu di bagian. Yes, Yori. Kata kunci objektif dan spasial itu apa? Oke. Kata kuncinya. Kalau kita lihat tadi, objektif itu menjelaskan objek tertentu, entah itu tempat, entah itu benda, dan dia menjelaskannya apa adanya. Apa adanya. Tahu ya, apa adanya itu maksudnya adalah ya benda ini adalah misalnya handphone, ya saya tidak akan menjelaskan menurut siapa, tapi handphone itu adalah ya seperti ini. Ukuran handphone ini adalah panjangnya berapa, lebarnya berapa, panjangnya berapa, kemudian dia punya kamera di belakangnya, kemudian kalau saya mau beli ini, saya bisa beli di beberapa toko terdekat dan lain-lain. Oke, sedangkan kalau spasial tadi itu kan
dia sedikit seperti dia juga menjelaskan, ya, dia juga menjelaskan seperti itu, tetapi tidak menekankan kepada keaslian dari informasi yang dia sampaikan atau apa adanya dari informasi yang dia sampaikan. Dia lebih ke strukturnya. Oke, sedangkan subjektif itu harusnya itu paling gampang kalian. Gampang. Itu melibatkan perasaan. Ketika dia ada sebuah perasaan, oh, wah ini sangat bagus. Menurut saya ini demikian. Nah, ini subjektif. Oke, sekian ya. Untuk ini semoga worksheet ya nanti ya kalian, atau apa itu? Pertemuan berikutnya worksheet atau DT? Kuis. Oh, kuis. Oke. Sip. Oke, kalau begitu sekarang kita tutup lagi kelasnya. Kita harus tetap berdoa untuk menutup kelas. Saya minta